official gua. Rabu kemarin gua diberikan kesempatan untuk menyampaikan core value company yang value-nya adalah reliable. Gua cerita sedikit, terus terang, gua itu gue berani bilang gue adalah orang yang reliable. Berangkat dari rumah gue sendiri, keluarga gue sendiri itu menganggap gue reliable gitu ya kan, up for the task. Tapi frankly speaking ya, gue kalau dari sisi perusahaan ada beberapa hal yang memang gue perlu diimprove lah gitu ya kan. Refleksikan diri, gue belum terlalu perform dengan baik gitu ya kan. Tapi gue selalu berusaha agar tetap optimis. Itu adalah suatu hal yang penting juga. Artinya reliable apa sih sebenarnya? Reliable ya, simpelnya adalah dapat diandalkan ya kan. Ren, tolong ini kerjakan dengan baik. Ren, kirim hari ini ya, kirim hari ini. Ren, ini tolong direvisi ya, revisi ya kan. Dan terkadang terkadang dengan kita mampu melakukan tugas-tugas kita dengan baik, bukan terkadang ya, dengan kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, otomatis value reliable itu muncul sendiri. Gua earn gitu loh ya kan. Lu nggak bisa beli itu reliable, tapi lu earn. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa menjadi reliable itu pertama kali yang harus dipikirkan gimana caranya kita memproven reliability kita. Jadi itu adalah sebuah proses ya. Kita itu nggak bisa menjadi reliable dalam waktu satu malam, no. Tapi kita bisa menjadi reliable itu dengan seiring berjalannya waktu, butuh konsistensi, ya kan. Jadi setiap kali lu diberikan tugas, lu bisa mengerjakan dengan baik, bukan hanya sesekali aja dengan baiknya. Brainstorming ya kan, ya sebuah brainstorming bahwa reliable itu, reliable itu sekali lagi gue sampein bahwa itu earn ya, sama seperti leadership lah ya, sama seperti leadership gitu ya kan. Ya reliable itu adalah parts of leadership gitu ya kan. Lu leader yang bisa diandalkan nggak? Kalau misalnya anak buah lu, membernya melakukan kesalahan, lu bisa bantu gak? No blaming gitu loh ya kan. Biar lu bisa menjadi leader yang diandalkan gitu loh, bukan menjadi leader yang suka blaming. Di Indonesia ini, frankly speaking, kita masih banyak habit yang blaming. Kalau ada ya gampang kan ya, sebenarnya gampang ya. Kalau company nggak achieve, yang disalahin salesnya. Kalau apa namanya, kalau pekerjaan tidak meet deadline gitu, tidak sesuai schedule, gampang ditanya kerjaan lu ngapain aja gitu ya. Nah itu yang masih sering muncul di habit Indonesia ya, di culture di culture Indonesia. Seharusnya sebagai leader yang reliable dan dapat diandalkan,
seharusnya lebih ke persuasif gitu loh, pendekatan persuasif. Actionnya, ucapan yang harusnya kata-kata yang harusnya diungkapkan adalah kira-kira gimana caranya supaya kita bisa on time, apa sih yang bisa kita lakukan gitu, apa sih yang bisa kita kerjakan bersama supaya target kita bisa tercapai gitu ya kan, apa yang harus kita improve gitu loh ya kan. Ya satu sisi juga menjadi reliable itu juga harus bertanggung jawab ya kan, atas tanggung jawab yang diberikan, atas tugas yang diberikan sebagai anak buah gitu, sebagai member. Di satu sisi lu juga harus bisa mengerjakan tugas lu gitu loh ya kan. Kalau lu menemukan kesulitan ya say it gitu loh, jangan dipendem sendiri gitu loh ya kan. Nanti kalau udah berantakan baru ngomong. Artinya kan ya mungkin gini lah ya, banyak sekali menjadi reliable itu bukan hal yang gampang gitu ya. Bukan dengan gue bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu, enggak juga gitu ya. Tapi bagaimana lu menjadi trustworthy gitu ya kan. Ya as a member gitu, kalau misalkan lu punya leader yang reliable gitu ya kan, harusnya lu berani untuk mengungkapkan. Gue mengalami kesulitan nih di bagian ini gitu loh ya kan, atau saya mengalami kesulitan atau saya overload gitu, saya mengalami kesulitan bagian ini, saya overload, saya butuh bantuan gitu ya kan. Ya saya gitu loh ya kan. Nah, menjadi leader yang reliable ya harus dirangkul gitu loh. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa di improve, apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk meet the target gitu ya kan. Tapi dengan culture Indonesia yang kebanyakan, gue nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan itu blaming, rasanya menjadi anak buah yang reliable pun takut ya. Pernah gak sih orang berpikir bahwa gue pengen nih ngomong sama bos gue kalau gue ini overload gitu, atau gue ini nggak yakin bisa mencapai target ini gitu ya kan, secara terbuka ya, secara honest. Yang ada opini kita dimentahkan gitu ya kan. Nah ini yang ya sorry itu saya bawa culture seperti ini yang menjadi toksik ya. Tentunya lingkungan kerja yang toksik itu bukan lingkungan kerja yang sehat. Bagaimana kita mau menjadi reliable sedangkan leader kita sendiri itu nge-blaming? Ya salah lu. Kenapa lu nggak bisa? Kan udah diberikan assignment-nya. Akhirnya setelah gua bercerita, biasa saya itu bukan cerita motivasi juga sih, tapi brainstorming ya, brainstorming sedikit gitu ya kan. Akhirnya malah seakan-akan itu gue yang menjadi toksik. Karena sebenarnya gue bukan toksik, tapi hanya
hanya membuka mata gitu loh, hanya membuka mata setiap orang gitu, setiap pribadi. Ya kalau lu mau menjadi reliable, ya lu harus jujur gitu, harus honest gitu ya kan, harus trustworthy gitu loh ya. Ya lu harus honest, harus jujur, agar lu bisa trustworthy, agar lu bisa dipercaya, ya kan, agar lu bisa meet the deadline gitu loh, up for the task gitu loh ya. Kalau lu memang nggak siap ya ngomong gitu loh ya kan. Kalau memang lu nggak bisa, ya ceritain kenapa lu nggak bisa, kenapa lu nggak siap, bla bla bla, apa yang bisa dikerja. Nah, as a leader, jawaban yang dibutuhkan member itu bukan bisa lah, gue yakin lu bisa gitu ya kan. Bukan itu sebenarnya, tapi lebih ke gini, seseorang menjadi leader itu karena dia lebih punya pengalaman. Dia bisa jadi lebih senior ya, lebih senior gitu ya kan. Tentunya kalau yang lebih senior itu pasti punya lebih pengalaman yang seharusnya bisa dipakai untuk membantu membernya. Jadi culture blaming, dishonest, culture reliable ini tidak akan muncul, nggak akan bisa muncul. Itu sumbernya karena blaming. Root cause-nya itu muncul karena blaming. Dengan lu menyalahkan member lu, pokoknya katanya salah lu aja, gue taunya lu aja. Itu sama aja dengan memupuk dishonest. Dengan lu memupuk dishonest, maka tidak akan ada yang namanya deliver more than expected. Official gua.